para ulama berbeda pendapat tentang hukum bolehnya meninggalkan sholat Jumat jika bertepatan dengan hari raya umat Islam, seperti Idul Adha maupun Idul Fitri. Dahulu rukhsah itu diberikan karena jarak masjid yang jauh, ketersediaan air yang sulit. Lantas apakah hadis tersebut masih relevan dengan keadaan sekarang, yang serba mudah dan modern? Simak penjelasan para ustadz dalam video ini. Kita awali dengan membaca beberapa hadis tentang kejadian hari raya di hari Jumat. Ada banyak sekali hadis ketika bertabrakan antara hari raya dengan hari Jumat, Nabi SAW mengizinkan bagi mereka yang ikut sholat id untuk tidak ikut Jumatan. Contohnya seperti ini. Kata Zaid, "Shallal id thumma rakhasa fil jum'ah, faqala man syaa ayyusalliya falyusalli." Nabi SAW melaksanakan sholat id dan beliau memberikan keringanan untuk Jumatan. Beliau mengatakan, siapa yang mau Jumatan silahkan, siapa yang tidak Jumatan silahkan. Tapi yang tidak Jumatan wajib diganti dengan sholat duhur. Bukan kemudian enggak Jumatan ras sholat duhur. Nah ini parah ya. Baik, yang kedua, hadis kedua. Nabi SAW pernah bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan." Di satu hari ini telah berkumpul dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, yang satunya hari raya apa? Jumat, karena Jumat juga termasuk hari raya. Faman syaa ajza'ahu minal jum'ah. Siapa yang ingin untuk tidak Jumatan, sholat hari rayanya sudah menggantikan Jumatan. Wa inna mujammi'un, namun kami tetap akan menyelenggarakan Jumatan. Sehingga Jumatan tetap ada, namun Nabi SAW mengizinkan kepada mereka yang mau Jumatan silakan, yang tidak Jumatan juga silakan. Yang ketiga, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada dua hari raya yang berkumpul di zaman Nabi SAW. Lalu beliau ngimami salat, tsumma qala, lalu beliau mengatakan, "Man syaa ayyatiyal jum'ah falyatiha, wa man syaa yatakhallafa falyatakhallaf." Siapa yang mau Jumatan silahkan, yang enggak hadir Jumatan juga silahkan. Hadis berikutnya, ketika terjadi di zaman Utsman bin Affan. Setelah ngimami salat, Utsman kemudian berkhutbah. "Ya ayuhan nas, inna hadza yaumun qad ijtama'a lakum fihi idan." Wahai masyarakat, di hari ini ada dua hari raya yang berkumpul. Faman ahabba ayyantadhiral jum'ah min ahlil awali falyantadir. Karena itu siapa di antara ahlul awali itu orang-orang yang rumahnya jauh dari Madinah, sehingga mereka datang membutuhkan waktu yang lama, silahkan dia tunggu di sini. Wa man ahabba yarji'a faqad adzintu lahu. Siapa yang mau balik pulang silahkan. Baik, ini kesimpulannya. Orang yang telah menghadiri sholat id mendapatkan keringanan tidak Jumatan, namun dia wajib sholat duhur setelah masuk waktu duhur. Yang kedua, orang yang tidak menghadiri sholat id maka tidak termasuk yang mendapatkan keringanan, karena itu tetap wajib Jumatan baginya. Yang ketiga, wajib berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jika di masjid tempatnya tidak ada sholat Jumat, maka dia sholat duhur. Sehingga dia tetap datang. Kalau di sini tidak ada Jumatan, sholat duhur. Bagi mereka yang wajib Jumatan. Misal ya, pagi tadi saya tidak sholat id, berarti saya wajib Jumatan. Ketika saya datang ke masjid, kok ternyata nggak ada Jumatan, maka saya sholat duhur. Namun di sini ada catatan, wajib bagi takmir atau petugas Jumatan untuk mengadakan Jumatan di masjidnya. Tujuannya apa? Dalam rangka menyediakan sarana bagi mereka yang tidak sholat id atau bagi mereka yang ingin melaksanakan Jumatan. Sehingga ketika dia datang ke masjid, kok nggak ada Jumatan, takmirnya boleh dipaksa untuk menyelenggarakan Jumatan. Karena Nabi SAW bersabda, "Wa inna mujammi'un," kami tetap Jumatan, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Kemudian orang yang sholat id dan mengambil keringanan untuk tidak Jumatan, dia wajib sholat duhur.
Kemudian tidak disyariatkan mengumandangkan adzan di hari itu kecuali adzan di masjid yang diselenggarakan Jumatan. Maka musola tidak boleh adzan sebagaimana umumnya di hari Jumat, karena tidak disyariatkan melakukan adzan duhur di hari itu. Baik, ini kesimpulan yang diberikan oleh lajnah. Maka kita sarankan di masjid ini Jumatan tetap ada, ya. Dan nanti bagi para panitia dikasih pilihan, yang mau Jumatan silahkan, yang tidak silahkan. Khusus bagi mereka yang sudah sholat. Iya. Wallahu alam. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Hari raya jatuh pada hari Jumat. Zaman Nabi juga pernah terjadi hari raya pada hari Jumat, lalu Nabi bersabda kepada para sahabatnya yang datang dari jauh-jauh, hari ini hari raya dan hari ini juga hari Jumat, maka kalian boleh tidak Jumatan, tetapi kami Jumatan. Wa nahnu mujammi'un. Kami, Nabi SAW dan sahabat yang di sekitar masjid itu tetap Jumatan. Jadi dalam sejarah Nabi SAW tidak pernah tidak Jumatan walaupun hari raya itu hari Jumat. Tapi Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk tidak Jumatan. Mengapa? Karena zaman itu jauh. Zaman itu untuk pulang atau pergi dan pulang ke Masjid Nabawi itu bisa 5 kilo, bisa 10 kilo jalan kaki. Gak usah jalan kaki ya, berjalan. Jalan mesti kaki, termasuk kaki. Berjalan, tidak ada kendaraan. Mungkin ya kalau kendaraan ya unta, tapi yang jelas lama dan jauh. Maka Nabi sebagai pemimpin yang tahu betapa beban umatnya, maka beliau memberi rukhsah, keringanan pada yang jauh. Tapi ini, hadis ini sering dipakai tekstual, pokoknya hari raya jatuh pada hari Jumat, tidak usah Jumatan. Tidak salah, tapi nggak pas. Sebab konteksnya sekarang ini masjid di dekat kita semuanya. Oh, dari Al-Qadar jauh, tapi kalau nolok masjid ya. Jadi tidak ada manusia zaman sekarang ini yang jauh dari masjid, itu tidak ada. Kecuali hatinya yang jauh dari masjid, memang ada. Tapi kalau secara fisik tidak ada. Sehingga tidak ada yang memenuhi syarat untuk tidak Jumatan, tidak ada secara kontekstual. Tapi secara tekstual memang karena hari raya itu jatuh pada hari Jumat, atau karena hari Jumat itu paginya sudah sholat bersama, sholat kumpul, maka boleh tidak Jumatan. Jika penjenengan takmir, maka harus melaksanakan Jumatan. Karena Nabi tadi wa nahnu mujammi'un. Tapi yang bukan takmir ya silakan, kata hati masing-masing. Kalau saya, menurut saya ya lebih baik Jumatan. Urip pisan kalau Jumatan dinyang. Tapi kalau ada yang tidak Jumatan ya sudahlah, kita maklumi karena mereka juga punya dasar. Ya hadisnya sama, cuma perspektifnya yang berbeda. Yang mengambil teksnya maka tidak Jumatan, yang mengambil konteksnya maka tetap Jumatan. Oh, nggak ngadengan Jumatan, nggak boleh, karena masjid itu ada di sekitar ada Jumatan kan? Ada orang yang tetap Jumatan, harus tetap dibuka walaupun takmirnya nggak Jumatan. Tapi menurut saya kebangetan kalau takmir gak Jumatan, wis ndang rapat diganti ae takmire. Ya artinya iki takmir kan pemakmur masjid, lagi kan Jumatan termasuk inti. Wah, supaya bisa melaksanakan sekali-sekali ndak Jumatan. Wis nek pengen gak Jumatan lunga. Lunga ya apa iki? Pergi ya. Ndak musafir. Nek musafir kan gak wajib Jumatan. Wis musafir utawa lara, sakit to. Ben gak Jumatan, nek pengen gak Jumatan, ngono lho. Utawa wedok perempuan memang tidak wajib, tapi kalau Jumatan tidak wajib sholat zuhur. Apakah benar dan diperbolehkan saat hari Jumat dan bertepatan dengan hari Id kita tidak perlu sholat Jumat lagi karena kita sudah melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Terima kasih. Menunjukkan khair insyaallah. Hadis seputar ini itu setidaknya ada 7 hadis. 7 hadis. Ada dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada dari kemudian sahabat yang lainnya, yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kesimpulannya? 2.
Dua kesimpulannya. Pertama, jika hari ini bertepatan dengan Jumat, bertemu di situ syariat Jumat dengan syariat Id, maka keterangan pertama ada rukhsah. Ingat rukhsah. Untuk bagi kalangan tertentu tidak menunaikan Jumat dan dicukupkan kemudian dengan sholat zuhurnya saja. Awas, bukan gugur kewajiban Jumat, awas. Nggak ada pendapat yang mengatakan gugur Jumat. Jadi jangan antum simpulkan Jumat itu gugur karena bertepatan ini dengan Jumat. Bukan, tidak ada keterangan begitu. Yang ada rukhsah. Ini kesimpulan pertama. Bagi kalangan tertentu, untuk dia mendapat keringanan, tidak menunaikan Jumatnya, tapi menunaikan langsung. Yang kedua, tetap berlaku hukum Jumat. Jadi, tidak gugur seketika, atau rukhsahnya tidak berlaku, kecuali antum tetap tunaikan Jumatnya. Jadi, sholat Id dikerjakan, sholat Jumat dikerjakan. Dua itu ditemukan dalam seorang rangkaian hadis-hadisnya. Semua mengatakan, akan ijtama'a idain, sungguh telah berkumpul dua hari raya idain. Dua hari raya itu apa? Hari raya pertama adalah hari Jumat. Jumat itu kan raya setiap pekan. Yang keduanya adalah raya dalam tahunan, Idul Fitri atau Idul Adha, khususnya Idul Adha. Bertemu di dua waktu itu. Saat bertemu, Nabi memberikan pilihan. Pernah Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, faman sholat, maka siapa ingin menunaikan sholat, faman sholat, kan? Siapa ingin menunaikan sholat, maka silakan kerjakan. Faqad ajza'ahu, Allah memberikan pahala baginya. Dan siapa yang ingin mendapatkan rukhsah, maka dia tunaikan zuhur. Ada lagi Nabi mengatakan dalam kesempatan tertentu, maka siapa yang ingin Jumatan kerjakan Jumat, siapa yang ingin ambil rukhsah maka silakan dia mengerjakan zuhur. Saya akan menunaikan Jumat. Ada lagi ketika berkumpul kata Nabi dapat ijtama' idain, sungguh Id telah berkumpul pada keduanya. Saya akan menunaikan Jumatnya. Tunaikan Jumat beliau dan memberikan pilihan pada yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, dari semua yang disimpulkan dilihat, ketika dilihat ternyata situasi Nabi menyampaikan itu dalam dua situasi berbeda. Situasi pertama, perhatikan kalimatnya, ketika disampaikan keadaan pada saat itu memang agak menyulitkan untuk menunaikan Jumat. Antum jangan bandingkan masa Nabi dengan sekarang. Zaman sekarang enak, mau nyembeli, fasilitas ada, nyaman, kebersihan bisa cepat, pakaian bisa banyak, bersih-bersih bisa cepat. Antum kondisikan zaman Nabi. Mau nyembeli hewan, di awal-awal masa Islam, nyembeli hewan. Apakah dalam proses penyembelihan, kemudian dalam proses pemotongan sebelumnya, kemudian dalam proses penyamakan, dalam proses cincang, pemisahan, dan sebagainya. Bukankah itu melekat hal-hal yang melekat pada tubuh kita dari darah, najis, macam-macam dan melekat. Kapan nanti bisa mendapatkan air? Apakah sebanyak sekarang? Kalau waktunya semakin mepet dengan Jumatan, bagaimana persiapannya? Dan seterusnya di awal-awal masa Islam, maka pantas rukhsah diberikan seperti orang dalam safar yang tidak menemukan kemudahan dalam menunaikan sholat. Tapi ketika itu sudah semakin mudah, sudah terbiasa, pengalaman semakin ada, maka pilihan-pilihan itu diarahkan pada yang prioritas. Kata Nabi, Jumat lebih prioritas dibandingkan dengan sholat Idnya. Maka dari sini timbangan hukum yang bisa kita ambil. Satu, tidak ada satupun sekarang yang memfatwakan bahwa ketika Id itu datang di hari Jumat, Jumatnya gugur. Itu tidak ada fatwa itu dari para ulama. Yang ada adalah pilihan cuma dua. Kalau kondisinya menjadikan Anda bisa menerima rukhsah, maka hukum berlaku di situ. Anda ambil rukhsah Jumat, kerjakan zuhurnya. Tapi kalau tidak ada alasan untuk rukhsah, bahkan bisa Anda tunda dulu sementara, Anda lanjutkan lagi selanjutnya, maka Jumat lebih diprioritaskan. Karena hukum Jumat berada di atas hukum sholat Id. Apa hukumnya Jumat? Wajib. Apa hukumnya sholat Id? Sunnah. Anda ketinggalan yang sunnah tidak mengerjakan, tidak ada dosa bagi Anda. Tapi kalau Anda ketinggalan Jumat dan meninggalkannya, dosa bagi Anda. Maka itu yang di atas lebih diprioritaskan. Kalau saya memilih tetap mengerjakan yang Jumatnya dan mengerjakan yang Idnya. Jangan dibalik. Saya pernah punya teman dari Afrika. Itu Masya Allah. Kalau Jumatan, ada sifat malas bagi dirinya. Tapi satu kali dalam masa Id, dia ketiduran. Begitu bangun orang sudah kembali dari Id. Marah-marah. Kenapa saya dibangunkan? Kenapa saya dibangunkan? Teman-teman bilang, antum ini gimana? Jumat yang wajib, antum santai. Ketinggalan sholat Id yang sunnah, antum marah-marah. Akhi, kalau Jumatan, tiap pekan ada. Kalau sholat Id, setahun nunggunya. Masya Allah. Nah, kalimat itu tidak tepat sebagai hujah. Tidak tepat sebagai hujah. Jadi kalau ingin menimbang hukum, bukan masalah waktunya. Yang ditimbang adalah kekuatan prioritas hukumnya. Paham? Dan yang kedua adalah situasi yang sedang kita alami dalam kondisi kita mengamalkan amalannya. Ketahui bahwa sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap laki-laki muslim yang sehat dan mukim. Namun demikian, memang kita dapati adanya beberapa riwayat yang dohirnya menyatakan bahwa sholat Jumat itu menjadi tidak wajib jika waktunya bertemu dengan hari raya. Di antara hadis yang menyebutkan hal ini adalah yang pertama hadis riwayat Abu Daud
di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadha 'idan, faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah, wa inna mujammi'un." Telah berkumpul kepada kalian hari ini 2 hari raya. Maka silakan bagi siapapun untuk tidak sholat Jumat. Adapun kami tetap akan melaksanakannya. Hadis yang kedua, riwayat Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaa'a ya'tiyal jum'ata falyatiha, wa man syaa'a yatakhallafa falyatakhallaf." Siapa yang hendak mendatangi salat Jumat, maka silakan dia mendatanginya. Dan siapa yang tidak ingin mendatanginya, maka silakan dia untuk meninggalkannya. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menyatakan tidak wajibnya salat Jumat bagi mereka yang sudah melaksanakan salat Id. Pendapat ini dipegang oleh kalangan mazhab Hanabilah. Namun mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan juga Syafi'i berpendapat bahwa salat Jumat itu tetaplah wajib. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang di atas? Mayoritas ulama itu memaknai bahwa hadis-hadis tersebut berlaku untuk kalangan penduduk dusun yang mereka datang jauh-jauh ke kota Madinah untuk mengerjakan salat Id. Kalau mereka harus datang lagi untuk salat Jumat, itu tentu sangat membebani. Maka konteksnya hadis tersebut adalah bentuk keringanan kepada mereka. Sehingga dalam hal ini, salat Jumat tetaplah wajib bagi mereka yang berada di lingkungan dekat dengan masjid. Sedangkan kalangan mazhab Hanbali, meskipun mereka mengatakan salat Jumat itu tidak wajib, siapa yang mau mengerjakannya itu tetap lebih afdol. Lalu sebagian ulama yang lain ada yang berpendapat bahwa ketika salat Id bertemu dengan salat Jumat, itu bukan hanya tidak wajib salat Jumat, tetapi salat duhurnya juga gugur. Pendapat ini dipegang oleh Imam Atha ibn Abi Rabbah. Disandarkan kepada sebuah riwayat bahwa beliau pernah salat bersama Abdullah bin Zubair di sebuah salat hari raya. Lalu kemudian mereka menunggu Abdullah bin Zubair untuk mengerjakan salat Jumat. Ternyata beliau tidak keluar sampai waktunya asar. Berarti Ibnu Zubair itu tidak mengerjakan salat Jumat sekaligus salat duhur. Nah, sehingga kesimpulannya adalah yang mengikuti mazhab Atha ibn Abi Rabbah, kalau seseorang sudah salat hari raya, dia tidak wajib salat Jumat dan juga tidak wajib salat duhur. Dan hari ini pendapat ini dipegang oleh teman-teman kita dari Persis. Sedangkan kalangan mazhab Hanbali mengatakan tidak wajib salat Jumat, tetapi tetap wajib salat duhur. Sedangkan mayoritas ulama memaknai tetap seseorang itu meskipun salat Id, dia harus salat Jumat dan tidak boleh mengganti dengan salat duhur, kecuali jika statusnya sebagai musafir. Sekian pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis tanggapan kalian di komentar.